Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik, Pak. Ya, dipimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita absen dulu. Absen dulu ya. Ada nggak yang nggak hadir? Kalau kita lihat di sini ada yang nggak hadir. Saya rasa hadir ya semua ya. Oke, datang semua. Nah, hadir semua. Baik, kita lanjut materinya. Sebelum kita lanjut materinya, Bapak tanya dulu, ada yang ingat materi sebelumnya? Nah, sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Oke, sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Nah, itu ngapain sebenarnya? Nyari apa di sistem ketidaksamaan linier dua variabel? Daerah iya, mencari daerah himpunan penyelesaian. Itu dia ya, bagus. Oke, nah setelah kita belajar sistem ketidaksamaan linier dua variabel, sekarang kita belajar mengenai model matematika. Ya. Model matematika yang kira-kira ada yang tahu manfaatnya? Iya. Dari masalah kontekstual akan dibuat menjadi sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Oke, dari masalah kontekstual akan dibuat sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Oke, Bapak tampilkan dulu KD ya. Nah, KD kompetensi dasar yang pertama di sini menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Ini adalah KD untuk pengetahuan ya. Kemudian untuk keterampilan di sini ada menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Itu indikator pencapaian kompetensi ya. Indikatornya apa? Untuk pengetahuan menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel ke dalam model matematika. Kemudian untuk keterampilannya di sini menemukan model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Di sini setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning berbasis 4C, literasi dan PPK, serta kegiatan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan dengan bantuan PPT, PowerPoint ya maksudnya, dan LKPD, lembar kerja peserta didik, diharapkan peserta didik dapat menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel ke dalam model matematik dengan teliti dan menemukan model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan benar. Ini pendekatan model metode pembelajaran. Yang kita lakukan nanti ada pendekatan saintifik ya, pendekatan ilmiah di sini. Ada model pembelajarannya yang kita lakukan nanti ya, model pembelajaran problem based learning ya, berbasis masalah, pembelajaran berbasis masalah itu. Kemudian ada di sini metode pembelajarannya, nanti kita diskusi, nanti tanya jawab, penugasan, baru presentasi. Ada penilaian proses dan hasil pembelajaran. Di sini ada penilaian sikap, itu observasi atau pengamatan, itu penilaian sikap ya. Untuk penilaian pengetahuan ada tes tertulis nanti setelah ini. Kemudian ada penilaian keterampilan unjuk kerja, nanti di sini. Dari video motivasi, kira-kira apa yang benar? Dengan kalau belajar
Jangan menyerah. Kalau kalian menyerah dalam belajar, nanti kalian frustasi. Prosedurnya nanti kita bikin kelompok dulu. Ya, kita bikin kelompok, kemudian Bapak beri LKPD, kemudian LKPD-nya didiskusikan sama teman kelompoknya, baru yang terakhir kita presentasikan LKPD-nya. Oke, Bapak mau tampilkan masalah dulu ya. Gambar apa itu nak? Ada ikan, ada orangnya juga. Ya, ini mungkin petani atau peternak ikan ya. Oh, petani, peternak ikan ya. Oke, peternak ikan. Kita lihat ceritanya dulu. Iya, coba baca satu orang, ketua. Siapa yang mau baca? Dwi baca, ketua. Nah, ini masalah ya. Masalah tentang peternak ikan ya. Budidaya ikan. Dia bermasalah dengan makanan ikan ini. Dia mau untung besar, tapi biaya produksi atau biaya makan ikannya kalau bisa sedikit. Iya. Gambar apa? Parkir mobil. Ini masalah parkir, tadi masalah peternak ikan. Ya. Sama ya. Kita modelkan ceritanya di sini. Kita modelkan tentang biaya parkir ini. Biaya parkir sedan dan bus. Ya, sedan dan bus. Jadi dia mau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi kalau mau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dia harus memikirkan mana yang lebih banyak, kita buat parkir bus atau kita buat parkir sedan. Mana yang lebih untung? Itu dia. Makanya kita pakai program ini ya. Dan di sini bisa kita modelkan, bisa kita jadikan menjadi sistem pertidak sama linear dua variabel. Oke, itu dia. Nah, dari masalah 1 dan 2 ada yang mau ditanya kira-kira? Ada yang mau ditanya dari masalah 1 dan masalah 2? Iya, ini. Apa hubungannya dengan masalah kita? Oke, apa hubungannya dengan masalah kita? Ya, semua masalah kontekstual di kehidupan kita, ya, apalagi berhubungan mencari keuntungan, laba, ya, biaya minimum dan maksimum, bisa kita gunakan model matematika. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kita bentuk kelompok dulu. Ya, kita bentuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 di sini. Adriansa ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Adriansa kelompok 4, Nabila kelompok 2, Nisa kelompok 1. Oke, sudah dengan kelompoknya. Baik ya. Bapak bagikan LKPD-nya dulu. Nah, LKPD-nya sudah nampak. Saya juga kirim lewat WA grup kita LKPD-nya itu ya. Nah, silakan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Ya. Silakan didiskusikan. Baca petunjuknya bagaimana, ya. Langsung aja diisi ya di situ ya, langsung aja diisi. Oke, silakan. Nanti satu orang dari setiap kelompok yang mempresentasikan.
biasa ya, kemarin-kemarin kan sudah cara menggambarnya, tetapi tidak menggunakan GeoGebra. Buka Play Store, download namanya GeoGebra, klik graphing ya, di situ ada graphing, nah, membuat daerah himpunan penyelesaiannya. Sekarang input ini yang kita masukkan. Nih. Iya, keluar gambarnya ya. Keluar. Nah, lanjut. Kita lanjut gambarnya. Kalau saya langsung input di sini, input yang kedua. Ya, input yang kedua. Nampak? Nampak ya gambarnya ya. Oke, di sini yang ketiga. Nih, saya nggak garis. Yang terakhir, enter. Lihat ya, yang paling gelap, yang paling banyak artikel. Silakan kawannya untuk presentasi. Saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Dwi Arianti Ramadhani, Ilham Pradani, Nur Aini, Windy Lestari, Syafri Ramadan Hutagaul. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Sekarang kita analisis jawabannya ya, Kira-kira ada yang mau beri tanggapan kawan-kawannya? Yang kedua, benar? Ada yang kurang? Elinda. Oke, X sama Y-nya nggak ada. Harusnya persamaannya bagaimana? Iya, 20.000 X 20.000 X ditambah 16.000 Y lebih kecil 8 juta. Oke, ini kan kita gunakan apa tadi? GeoGebra. Sudah pas ya? Sudah sama ya semua gambarnya? Gambar ada yang beda gambar di sini? Sudah sama? Iya, sama. Nah, Di kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Ina Lestari, Erlinda, Titin Anita, Surya Diharga. Persoalan di atas adalah 1. X tambah Y lebih besar 5. 2. oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Gambar ya. Coba aja ya. Persamaan 1 tadi apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Oh, 1, 2, 3, 4 harusnya ya. Nah, itu gambarnya tadi menggunakan GeoGebra. Siapa yang mau menyimpulkan dari materi kita hari ini? Silakan. Iya. Ina. Oh, ini. Dari masalah tersebut, ternyata masalah kontekstualnya dapat dibuat menjadi model matematikanya sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Oke, bagus ya. Jadi di sini refleksi dulu. Ya, refleksi itu apa? Ya, bagaimana perasaan kalian selama belajar hari ini? Bagaimana perasaannya? Nah, senang, tapi senang banget. Ya, kurang semangat ya dulu. Oke. Apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Model matematika. Selain materi model matematika, apa yang kita dapatkan? Iya, menggunakan GeoGebra. Oke. Ada baiknya kita. Silakan, Surya. Kita mengakhiri pembelajaran. Oke, terima kasih Surya. Oke, materi selanjutnya nanti ada. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.